Apakah kira-kira IHSG akan menyentuh level 8.000 nih Susi di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80? Seperti apa? Iya, sisa 1 hari lagi nih ya. Makanya hari ini saya bajunya sangat sumringah sekali menyambut IHSG. Mungkin besok bisa menembus 8.000 di hari Jumat. Nah, kalau saya sih cukup optimis ya. Karena pertama kalau kita lihat investor asing di seminggu ini sudah balik lagi ke tanah air, itu sudah tembus transaksinya senilai 2,2 triliun rupiah. Kemudian kan ditambah lagi ekonomi kita sudah sangat baik ya di 5,12%. Dan kalau kita lihat di mana nanti temanya untuk acara kita nanti di 17 kemerdekaan itu ya, 17 Agustusan itu adalah temanya kalau kita lihat di sini cukup menarik sekali ya, sehingga menurut saya harusnya euforia pasarnya bisa lebih hebat lagi gitu. Karena kan ini kemerdekaan yang ke-80. Kemudian Presiden Prabowo adalah presiden ke-8 di bulan ke-8. Betul, jadi kayak IHSG kurang afdol kalau enggak ke 8.000 gitu. Dan ini jadi lebih kepada butuh keafdolan dan ketidakafdolan gitu ya Susi analisanya. Ini hanya butuh sekitar kurang lebih 70 poin lagi, 69 poin Kira-kira lagi. Mungkin nggak nih ngegas sampai 70 poin? Menurut saya sih mungkin sekali ya, karena kalau saya melihat dari sisi chartingnya juga sudah oke, dan juga banyak saham-saham yang kemarin kan pestanya saham Konglo, sekarang sudah mulai beralih pestanya saham indeks LQ45 gitu. Salah satu ada Telkom hari ini cukup naik, banking juga sudah mulai sedikit-sedikit ada pergerakan positif. Oke, sekarang peluang apa nih yang bisa dimanfaatkan Sobat Cuan CNBC Indonesia untuk meraup keuntungan menuju estimasi growth dari IHSG yang katanya akan bisa mencapai 8.000 di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kira-kira apa nih Susi? Ya justru sebenarnya adalah yang dilirik adalah saham-saham yang belum naik. Jadi saham-saham yang memang memiliki kinerja cukup baik tapi harga sahamnya belum naik. Kalau kita ngomongin saham Konglo kan sebenarnya udah naik banget gitu ya. Memang secara kinerja kemarin semester 1 banyak yang oke. DC Indonesia labanya oke banget gitu. Makanya harga sahamnya melesat ratusan persen. Tapi mungkin kalau teman-teman perhatikan harusnya namanya siklus itu pasti ada yang bergiliran. Setiap sektor itu ada yang gilirannya naik. Kemarin kalau kita lihat sektor dari saham-saham konglomerat. Kemudian mungkin nextnya adalah justru saham-saham di indeks LQ45, salah satunya adalah perbankan. Memang secara kredit kita sebenarnya cenderung turun ya di level 7,7%. Tapi kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini sudah mulai mendukung daya beli sehingga bisa mendorong pertumbuhan kredit nantinya. Nah kalau pertumbuhan kredit udah mulai nanjak lagi, apalagi kalau suku bunga, iya suku bunga nanti turun lagi karena ada proyeksi suku bunga BI kita, The Fed juga akan turunin suku bunga. Bahkan BI kemungkinan ada 1-2 kali lagi suku bunga turun. Nah kalau ini terjadi kan otomatis saham perbankan gitu. Karena kan kemarin saham perbankan itu anjloknya udah cukup dalam, valuasinya murah banget, dan sekarang investor asing sudah mulai balik. Jadi menurut saya next cycle-nya adalah saham perbankan, tapi disclaimer on ya. Iya, saham perbankan, oke. Sekarang sentimen domestik, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi penopang penguat IHSG di beberapa waktu terakhir ini, Susi? Kalau dari dalam negeri pastinya memang data-data ekonomi kita gitu ya. Data-data ekonomi kita sebenarnya cukup baik, seperti tadi pertumbuhan ekonomi kita di 5,12%, kemudian penjualan retail kita juga diproyeksikan naik di 4%-an gitu ya. Jadi menurut saya banyak data-data ekonomi, kemudian ditambah lagi BI pangkas suku bunga udah 3 kali kemarin, ternyata pangkas lagi. Kita tinggal tunggu pekan depan itu ada keputusan suku bunga BI lagi, jadi kita bisa menunggu hasilnya apakah BI akan menahan atau memangkas kembali. Tapi menurut saya harusnya menahan dulu karena data-data ekonomi IHSG sudah cukup baik, pergerakan rupiah apalagi juga sudah cukup baik sekali, sehingga mungkin BI harus rehat sejenak untuk memangkas suku bunga. Oke, dari sentimen internasional, selain the Federal Reserve yang katanya masih bulan depan akan memangkas suku bunga, kira-kira di sentimen internasional apa lagi yang patut diperhatikan pelaku pasar? Sebenarnya kalau sentimen dari internasional pastinya tentang tarif ya, tapi kan kalau kita lihat tarif di Indonesia antara kita dengan Amerika Serikat kan sebenarnya udah fine-fine aja karena sudah deal gitu. Kemungkinan ya memang dari China belum, jadi memang pasar itu masih ada istilahnya wait and see untuk tarif dari antara China dan juga Amerika Serikat. Karena kan China itu salah satu mitra dagang terbesar kita. Menurut saya sih untuk sentimen untuk internasional gitu atau luar domestik, menurut saya sih nggak terlalu yang signifikan sekali ya. Kayaknya sekarang tuh investor itu justru cenderung melihat dari sisi domestik. Apalagi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah baru kayak kemarin stimulus ekonomi akhirnya mendorong ekonomi kita nanjak di 5%. Jadi menurut saya fokusnya sekarang ada dari dalam negeri. Karena dari dalam negeri kita tuh sentimennya justru sekarang powerful sekali, dan ini terbukti
ISG bisa menembus level 7.900. Oke, sekarang sektor-sektor apa yang menurut Anda juga menarik untuk diperhatikan penguatannya, tapi juga ada yang harus diwaspadai gitu ya, mengingat pertumbuhan-pertumbuhan yang begitu signifikan beberapa waktu terakhir ini. Seperti apa nih kira-kira hindari Susi? Pastinya sangat menarik kalau menurut saya untuk saat ini ya. Kalau nextnya mungkin banking, tapi kalau untuk saat ini adalah justru saham-saham teknologi. Kalau teman-teman perhatikan pada perdagangan hari ini Kamis, di mana sektor teknologi itu naiknya 3,8%. Dan hari ini di mana ada saham WiFi gitu milik Hashim naik 7%, kemudian juga di sini ada WIRG naik 27%, kemudian ada IOTF, ini saham yang sebenarnya cukup asing tapi hari ini cukup arah ya 35%, bahkan juga beberapa saham yang masuk di data center seperti DC Indonesia itu juga masih melonjak. Jadi menurut saya adalah sekarang saham-saham yang berhubungan dengan teknologi, AI, data center itu sebenarnya sangat menarik. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika harganya sudah naik tinggi, kemudian sudah melebihi dari harga wajarnya, mungkin itu yang patut diwaspadai gitu ya. Jadi euforia ini sebenarnya balik lagi tergantung dari kinerja keuangan, bukan hanya dari efek pemangkasan suku bunga dan juga sentimen lainnya. Nah sekarang ke mata uang Garuda atau ke rupiah. Ini menarik untuk melihat pergerakan atau penguatan rupiah yang begitu baik, bahkan saat ini berada di level 16.100 rupiah per 1 dolar Amerika. Kira-kira tanggapan dan analisa Anda seperti apa nih Susi? Iya, ini rupiah kita juga ternyata sejalan ya. Untung aja rupiahnya nggak 18.000, jadi bukan 888 gitu ya. Nah, rupiah memang hari ini bergeraknya cukup baik, bahkan tadi sempat di bawah 16.100 gitu ya. Kalau saya melihat di sini tentu saja indeks dolar kan akhir-akhir ini sudah melemahnya cukup tajam ya. Dibalik lagi di level 97 karena ada ekspektasi bahwa The Fed ya kan pangkas suku bunga. Ketika The Fed pangkas suku bunga ya tentu saja bukan kabar baik dong untuk indeks dolar. Akhirnya indeks dolar harus melorot. Apalagi kan kemarin juga Amerika Serikat ekonominya justru masih defisit gitu. Meskipun memang defisitnya turun tapi masih tercatat defisit. Sehingga kalau melihat dibandingkan dengan ekonomi kita yang tumbuh 5,12%, tentu saja pasar kita jauh lebih menarik. Akhirnya ya ISG naik, rupiah juga menguat. Ya mungkin besok rupiah bisa menembus di bawah level 16.100, ISG di 8.000. Amin ya. 8.200 untuk IHSG, rupiah 15.700. Berarti bajunya udah bukan hijau lagi, pakai hijau, pakai sparkle hijau gitu iya, ya. Betul. Kalau besok rupiah menembus 15.000, ya Susi saya pakai lipstick hijau deh sekalian. Aduh lipstick hijau. Kalau beneran kejadian kita tagih. Baik. Oke, nanti selanjutnya mungkin yang menarik kalau kita pantau di sini adalah mengenai nota keuangan dan rencana APBN 2026. Kira-kira apa yang menjadi yang ditunggu-tunggu lah suatu asumsi-asumsi makroekonomi di tahun depan yang akan dinantikan gitu oleh pelaku pasar yang tentunya nanti akan berpengaruh terhadap sentimen pasar keuangan di Indonesia dengan pemaparan nota keuangan besok nih di 15 Agustus 2025. Susi. Iya, kalau kita lihat besok memang tanggal yang cukup menarik sekali ya. Kalau kita lihat ya kalau tentu saja nota keuangan pasti dinanti oleh investor. Karena kan di dalamnya nanti diumumkan atau diberikan informasi untuk belanja dan juga anggaran gitu ya untuk pendapatan negara dan lain-lain rencananya itu bagaimana. Itu kan sebenarnya bisa jadi acuan. Nah nantinya belanja negara ini terus kemudian target-target pendapatan ini akan mengacu di sektor mana. Nah itu sebenarnya sangat dinantikan oleh para investor. Nantinya sektor-sektor yang mungkin akan diuntungkan tentu saja itu akan membuat pasar lebih euforia lagi. Apalagi kalau kita lihat dari rencana APBN di tahun 2026 itu kan pertumbuhan ekonomi kan bisa lebih dari saat ini. Tumbuhnya lebih dari 5,5%, bahkan 5,8%. Jadi menurut saya dengan optimisme itu ya harusnya pasar bisa euforia lagi. Kalau itu terjadi di tahun 2026 dan bahkan bisa menembus 5,8% pertumbuhan ekonomi kita, menurut saya nggak menutup kemungkinan sekali ya sih di tahun depan bisa di level 8.500. Jadi balik lagi terhadap dari perancangan anggarannya, kemudian target-target pendapatannya dan juga terutama stimulus ekonomi apalagi yang nantinya akan dijalankan di semester 2. Nah kira-kira apa sih sebenarnya yang ditunggu dari segi stimulus ekonomi lalu juga untuk sektor-sektor yang akan menjadi prioritas di era APBN 2026. Kira-kira apa yang paling dinantikan oleh pelaku pasar dan juga pengamat ekonomi dan pengaruhnya terhadap pasar keuangan?
Tentu saja contohnya pertamanya gitu ya untuk dari pemaparan daya nota beli, keuangan? harus dari beli dulu. Karena kan sebenarnya daya beli itu kontribusi dari pendapatan konsumsi rumah tangga itu kan lebih dari 54% yang memang sangat berpengaruh terhadap produk domestik bruto kita. Jadi pertumbuhan ekonomi kita itu dari 54% itu dari konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangganya masih di bawah 5% gitu, seperti kemarin kan sebenarnya masih di 4,9%. Jadi sebenarnya stimulus pemerintah saat ini kalau mungkin teman-teman perhatikan stimulus ekonomi kemarin yang ada 5, ada yang upah, kemudian ada bantuan tunai, ada diskon-diskon, itu kan sebenarnya targetnya untuk daya beli bisa meningkat lagi. Nah harusnya menurut saya fokusnya di daya beli dulu ya. Ketika sudah daya beli meningkat, kemudian banyak pabrik-pabrik yang buka lagi, banyak orang-orang yang ekspansi akhirnya membuka pabrik, memberikan lapangan kerja, itu kan justru nantinya akan menyangsang atau mempengaruhi banyak sektor. Jadi menurut saya pasti fokusnya saat ini ada daya beli agar terutama tingkat kredit perbankannya naik lagi. Karena tingkat kredit perbankan kita itu sekarang jauh di bawah target yaitu di 8 hingga 11%. 8 hingga 11%. Oke. Nah, kemarin sebenarnya di 7,7%. Sebenarnya 8,11% itu udah turun, Ade. Sebelumnya itu targetnya 11 hingga 13%. Kemudian diturunkan karena melihat daya beli kita sangat lemah 8 hingga 11%. Tapi ternyata nggak tercapai juga di 7,7%. Jadi menurut saya daya beli kemudian bisa meningkatkan kredit. Akhirnya banyak sektor yang memang diuntungkan. Tapi secara analisa Anda untuk semester 2 ini apakah kira-kira daya beli masyarakat akan lebih baik jika dibandingkan semester 1 dengan adanya penurunan suku bunga dari Bank Indonesia sudah 3 kali loh gitu ya dipotong di half pertama gitu ya. Jadi apakah menurut Anda dari segi tidak hanya pasar keuangan tapi juga sektor real akan berkinerja lebih baik nih kira-kira di semester 2 ini? Susi? Iya, kalau menurut saya kalaupun tidak tantangannya apa gitu? Kalau menurut saya kalau misalkan nanti Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga ya, kemarin aja udah mangkas 3 kali, itu paling kelihatan sekali itu di sektor teknologi. Saham-saham atau perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah TBK, yang sudah merilis kinerja keuangannya, ada itu kemarin bebannya turunnya lumayan drastis. Bahkan ada salah satu emiten seperti Bukalapak, itu sebelumnya dari rugi jadi laba. Itu kan sudah sangat mencerminkan sekali bahwa perusahaan-perusahaan yang memang berhubungan dengan beban tinggi karena suku bunga tinggi itu sudah mulai menyusut gitu. Ketika perusahaan itu yang biasanya harus mengeluarkan beban tinggi karena bebannya tinggi karena kenaikan suku bunga, kan sekarang suku bunganya sudah rendah. Pasti tentu saja bisa dialihkan ke yang lain. Akhirnya ya kembali lagi menguntungkan atau menyenangkan karyawan gitu ya. Akhirnya ya ketika karyawan misalkan mendapat bonus tentu saja akhirnya dipakai untuk konsumsi. Jadi menurut saya ketika suku bunga turun harusnya itu nanti bisa banyak sektor yang memang diuntungkan. Tentu saja ini juga bisa meningkatkan daya beli karena ketika banyak perusahaan yang mulai menurunkan beban kemudian banyak ekspansi menciptakan lapangan kerja akhirnya orang yang nganggur kerja lagi punya uang bisa beli barang lagi bisa konsumsi lagi. Oke, baik. Terakhir mungkin juga kita ingin mendengar gitu ya dari Anda. Ini di bulan Agustus dan kalau kita lihat pada saat itu Juli itu terjadi pertumbuhan IHSG itu hampir 8%. Dan waktu itu kita sempat melihat ya, apakah dengan ngegasnya IHSG di bulan Juli ini akan menjadi salah satu alasan mengapa IHSG ini akan tidak begitu kuat gitu ya, mengalami kinerjanya tidak akan secemerlang pada Juli. Tapi kenyataannya kalau kita lihat nih ya di Agustus itu sudah ada 10 hari perdagangan sejak tanggal 1 Agustus dan hanya 3 hari saja yang memerah. 7-nya itu menguat dan sudah ada penguatan juga cukup signifikan gitu. 1 Agustus tadi di 7.500 sekarang sudah di 7.900 gitu. Betul ya menuju 8.000 gini ya. Ngegasnya IHSG ini sampai kapan? Walaupun tentu ini hal yang baik gitu ya. Tapi kira-kira sampai kapan? Sama pertanyaannya jika nanti ada bentuk-bentuk profit taking yang terjadi atau koreksi-koreksi itu akan menjadi koreksi moderat temporary atau ada gonjang-ganjing tersendiri yang akhirnya membuat kembali lagi ke support resisten yang rendah kembali. Seperti apa sih kira-kira terawangan Susi? Iya, pastinya ke 8.000 dulu. Itu sudah menurut saya pasti tercapai karena hanya butuh sekitar 70 poin saja. Ya mungkin saja bisa besok ataupun minggu depan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nanti kalau udah tembus ke 8.000 kira-kira bakal turun lagi enggak ya? Tentu saja setiap kenaikan itu pasti ada penurunan dong ya, Ade. Tapi kalau menurut saya
ya penurunannya tidak akan begitu dalam. Kenapa? Karena data-data ekonomi kita tuh cukup baik dan investor asing itu sudah mulai masuk. Nilainya itu nggak kecil, 2,2 triliun hanya dalam seminggu. Jadi itu hanya khusus investor asing ya, transaksi asing, belum domestiknya. Jadi menurut saya harusnya ketika ada koreksi cuman paling balik lagi ke level 7.700 atau 7.800 atau paling jelek sekali itu 7.600. Tapi nanti setelah bulan depan September kemungkinan The Fed pangkas suku bunga itu ISG bisa ngegas lagi. Jadi menurut saya penurunan itu hanya penurunan wajar aja sih. Karena ya memang ada aksi taking profit, kemudian mungkin ya memang pasar akhirnya sudah mulai jenuh beli, akhirnya harus ke jenuh jual dulu.